Hello Indonesia, this is your captain speaking. Mereka bukan anak Bandung. Mereka tak tumbuh di kota ini. Tapi ketika mereka turun ke lapangan, darah mereka serasa biru. Keringat mereka bercucuran untuk lambang Maung. Dan air mata mereka hanya untuk Bobotoh. Ciro Alves dan David da Silva, dua juru gedor yang tak lahir di tanah ini, bahkan jauh dari seberang benua sana, dari negeri Samba bernama Brasil. Mereka datang membawa nama besar, namun yang mereka beri bukan hanya gol. Mereka serahkan jiwa, mereka tumpahkan darah demi lambang Maung yang melekat di dada mereka. Mereka memang pemain asing, namun mereka adalah prajurit biru yang tak pernah setengah hati saat melangkah ke medan laga. Dan satu nama Brazilian lainnya, Gustavo Franca, datang di musim ini seolah tak butuh waktu untuk beradaptasi. Ia bermain seakan-akan telah bertahun-tahun berseragam biru, menyatukan dengan atmosfer stadion, menyatu dengan cinta para Bobotoh. Persib mungkin bukan tanah kelahirannya, Bandung mungkin tak punya sejarah masa kecil baginya. Tapi dalam ruang ganti itu, di antara peluh dan teriakan, di antara pelukan dan tawa, Gustavo Franca menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar klub. Ia menemukan rumah. Ikatan antara pemain dan klub ini tak hanya mengalir dari Brasil ke Bandung. Lihatlah Nick Kuipers dan Mark Klok dari Belanda, dua serdadu Eropa yang seolah telah mengakar dalam kultur Persib. Lihatlah Kevin Rey Mendoza dari Filipina, penjaga gawang yang terbang jauh demi menjaga kehormatan gawang Maung Bandung. Ada Gervani Castanier dari Curaçao, Melson Lima dari Tanjung Verde, Mateo Kocijan dari Kroasia, dan Tyren Del Pino dari Spanyol yang ikut berdiri di barisan juang Maung Bandung. Dan tentu saja, nama yang tak akan kita lupakan yakni Papa Victor Igbonevo, sang benteng yang telah menua dari Nigeria yang tak hanya menahan lawan, tapi juga menitipkan pengalaman. Mereka datang dari tanah-tanah yang jauh. Tak ada masa kecil di Stadion Siliwangi. Tak ada cerita naik motor ke GBLA sejak kecil. Tak ada kenangan kecil mendengar gemuruh Bobotoh dari radio. Tapi, di kota ini, di tim ini, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tumbuh rasa memiliki. Bukan karena darah, bukan karena bahasa, tapi karena cinta. Kalian tahu Kevin Rey Mendoza? Bukan tipe pemain yang lantang bersuara. Tak banyak selebrasi berlebihan, tak sering mengumbar emosi. Ia hadir dengan ketenangan seorang penjaga. Ia sungguh pendiam, tenang, pemalu, dan lebih sering berbicara lewat aksi di bawah mistar. Namun kemarin di GBLA, kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang langka, juga menjadi sesuatu yang menggetarkan. Di tengah sorak-sorai dan lautan biru, Kevin tiba-tiba berlari. Bukan hanya berlari, tapi membawa dan mengibarkan bendera raksasa Persib Bandung dengan bangga. Bendera sebesar itu ia bawa, ia kibarkan. Dan Kevin, yang selama ini menyimpan segalanya dalam diam, malam itu dia benar-benar meledak. Ia tak malu, tak lagi canggung, tak lagi membatasi diri. Matanya berbinar, jiwanya menyala. Dan dalam tiap langkahnya, dalam tiap kibaran bendera yang ia angkat tinggi-tinggi di langit malam GBLA, kita semua tahu. Ada cinta yang selama ini tertahan. Ada rasa yang selama ini ia pendam. Dan malam itu, malam penuh magis dan sejarah, Kevin Rey Mendoza tak lagi mampu menyimpannya. Lewat larinya, lewat benderanya, lewat sorotan matanya, ia seakan berteriak tanpa suara dan ingin bilang, "Wahai Bobotoh, aku datang ke kota ini hanya sebagai pemain asing. Tapi sekarang, Bandung adalah rumahku, dan kalian adalah keluargaku." Kemudian Tyren Del Pino. Tak banyak yang tahu betapa berliku kisah hidup pemain ini. Ia bukan sekedar pesepak bola, ia adalah pejuang yang terus dicoba nasib dan dikhianati waktu. Karirnya dimulai pada 2010 bersama Las Palmas B. Tapi bukan kemegahan yang ia dapat, melainkan ketidakpastian. Ia bukan pemain bintang,
ia bukan pemain inti, ia hanya pemain pinjaman. Dari satu klub ke klub lainnya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Ia tak pernah benar-benar dimiliki. Tak ada tempat yang benar-benar menyebutnya bagian dari mereka. Hingga tahun 2023, segalanya berubah. Nama Tyran Del Pino akhirnya masuk dalam daftar pemain Persib Bandung, dipanggil langsung oleh pelatih sekelas Luis Milla. Untuk pertama kalinya harapan itu seperti nyata. Untuk pertama kalinya, ia punya kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Namun, nasib kembali mengujinya. Di laga pertamanya bersama Persib, Del Pino tumbang. Cedera parah juga berkepanjangan, dan tak seperti kebanyakan klub yang mungkin akan langsung mencoret, melupakan bahkan mengusir. Persib tidak. Persib justru berbeda. Del Pino memang sempat dipinjamkan ke Ratchaburi di Liga Thailand, tapi itu bukan pengusiran, itu adalah penguatan. Persib memberinya ruang untuk pulih, untuk kembali, untuk menata ulang dirinya. Dan tak ada yang menyangka, di musim 2024-2025, Persib Bandung memanggilnya pulang. Bukan sebagai cadangan, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pilar utama. Sebuah klub besar yang memeluk pemain yang bahkan belum sempat memberikan apapun. Sebuah klub yang menanamkan prinsip bahwa setiap pejuang layak diberi kesempatan kedua. Dan kini, Tyran Del Pino kembali, bukan sebagai pengembara, tapi sebagai bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Nama yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi sosok paling menakutkan bagi pertahanan lawan. Di tangan Bojan Hodak, pemain yang sempat dianggap produk gagal ini berubah menjadi mesin kemenangan. Bukan pelengkap, bukan cadangan, tapi tumpuan utama Persib Bandung menuju tahta tertinggi Liga 1. Lihat catatannya. Dari 29 penampilan di Liga 1, 16 gol dan 4 assist berhasil ia lesatkan. Belum cukup. Di kompetisi sekelas AFC, Tyran turun dalam 6 laga. Dan level kompetisi yang lebih tinggi pun Tyran sukses menorehkan 3 gol. Padahal, Del Pino bukan striker murni. Ia bukan penyerang nomor 9. Ia adalah playmaker, pengatur tempo, seniman di atas lapangan. Kadang ia geser ke sayap, kadang ia turun membantu lini tengah. Fleksibel, tajam juga mematikan. Dan mungkin, disitulah letak perbedaannya. Bukan hanya Persib yang memilih Del Pino. Del Pino pun memilih Persib. Ia memilih klub yang meminjamkannya bukan untuk menyingkirkan, tapi untuk menyelamatkan. Di saat kuota pemain asing penuh, manajemen tak mencampakkannya. Mereka carikan jalan, agar ia tetap bermain, tetap tajam, tetap siap saat waktu panggilan tiba. Dan ketika musim ini dimulai, Tyran kembali, bukan sebagai penumpang, tapi sebagai pelopor. Ia membalas kepercayaan itu dengan satu hal yang paling suci dalam sepak bola, yakni gelar juara. Tak hanya itu, ia juga menjadi salah satu kandidat kuat Best Player Liga 1 musim ini. Namanya sejajar dengan bintang-bintang mahal, meski nilai pasarannya tak sampai di angka 2,2 miliar rupiah. Bandingkan itu dengan Rio Matsumura, si playmaker dari klub rival, yang dihargai lebih dari 6 miliar. 3 kali lipat lebih mahal. Tapi apa hasilnya? Tak ada apapun yang dicapai oleh tim rival di musim ini. Dengan semua itu, Tyran membuktikan jika harga bukan segalanya. Harga bisa dibayar dengan uang, tapi loyalitas, perjuangan, keringat dan air mata itu tak ternilai. Dan hari ini, Bobotoh bisa bangga. Karena Persib tak hanya punya juara, tapi juga punya pahlawan. Pahlawan Persib itu bernama Tyran Del Pino. Lihatlah Mark Locke, lihatlah Da Silva, lihat juga Ciro Alves. 3 nama besar, 3 sosok tangguh, tapi juga 3 hati yang kini lebur dalam satu warna biru. Sudah berapa kali kita melihat mereka meneteskan air mata di lapangan? Air mata bukan karena cedera, tapi karena cinta. Karena mereka tahu, mereka tak sedang bermain untuk sekedar sebuah klub, mereka sedang berjuang untuk rumah. Di awal kedatangan mereka, semua orang yakin, mereka datang hanya untuk uang, dan siapa yang bisa menyalahkan? Mereka adalah pemain profesional. Mereka punya agen. Mereka butuh kontrak, nominal, dan kestabilan karir. Itu wajar karena itu manusiawi. Tapi semua berubah ketika mereka menginjakan kaki di tanah Bandung. Mereka tak lagi hanya mengejar gaji. Mereka mengejar kemenangan. Mereka mengejar sejarah
dan mereka mengejar cinta. Karena Persib itu berbeda. Di Bandung, mereka tak hanya disambut sebagai pemain, mereka dipeluk sebagai keluarga. Mereka datang sebagai orang asing, dan sekarang mereka akan mati-matian membela lambang di dada. Yang awalnya berniat hanya untuk sekedar bermain, kini berubah menjadi tekad untuk berjuang sampai titik penghabisan. Sebab ternyata, Bandung tak hanya memberikan karir, Bandung memberikan mereka rasa yang selama ini hilang dan tak dimiliki pesepak bola. Rasa memiliki, rasa dicintai, dan rasa ingin membalas cinta itu dengan juara. Banyak dari mereka menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub lain demi satu hal, bertahan di Persib. Lihatlah Nick Kuipers. Bek tangguh asal Belanda ini menjadi buruan banyak tim di Liga 1. Dan yang terjadi, Nick tak goyah. Nick sungguh tak tergoda, karena hatinya sudah tertambat di Bandung. Dan bila tim-tim lain cukup jeli, mereka akan sadar. Ini bukan soal angka di kontrak. Ini bukan tentang durasi atau nilai transfer. Ini tentang ikatan, tentang rasa. Saat mereka mencetak gol itu bukan demi statistik pribadi, tapi demi harga diri, demi lambang maung yang mereka bawa di dada. Dan tentu, cinta sebesar ini tak lahir begitu saja. Selalu ada aktor utama di baliknya. Siapa lagi kalau bukan Bobotoh? Bobotoh bukan hanya penonton, mereka adalah penjaga ruh yang penyalur cinta. Lihatlah bagaimana Bobotoh menyambut para pemain asing itu. Mark Locke dijuluki orang Bandung asli. Nick Kuipers dieluk-elukan. Nama Ciro Alves bahkan diteriakkan seperti legenda. Tak ada sekat, tak ada perbedaan, yang ada hanya kebanggaan. Seolah ada pesan rahasia dari tribun untuk mereka yang berseragam biru. Tak penting kamu lahir di mana, jika kamu berjuang untuk kami, maka Bandung adalah rumahmu. Dan pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal siapa yang mencetak gol atau siapa yang berdiri di podium juara. Sepak bola adalah soal cerita. Cerita tentang mereka yang datang dari tempat-tempat jauh, dari Brasil, Belanda, Nigeria, Filipina, hingga Kroasia. Orang-orang asing yang tak pernah menginjak tanah Siliwangi saat kecil, yang tak tahu aroma tribun GBLA sebelum mereka dikontrak. Namun entah bagaimana, mereka tiba dan langsung merasa pulang. Mereka bukan lahir dari rahim tanah ini, tapi perlahan mereka tumbuh di hati para pendukungnya. Karena yang membuat seseorang menjadi bagian dari Bandung bukan akta lahir, melainkan kesetiaan dan perjuangan. Lihat mata mereka saat lagu kebesaran Persib dinyanyikan usai laga. Lihat tangan mereka mengepal saat lambang maung dicium sebelum kick off. Itu bukan acting, itu bukan prosedur, itu adalah rasa. Itu bukti bahwa lambang Persib di dada sudah menyatu dengan detak jantung mereka. Mereka pernah punya alasan yang wajar untuk datang ke sini. Karir, gaji, tantangan baru. Tapi mereka punya alasan yang jauh lebih besar untuk bertahan. Rasa memiliki. Karena pada satu titik, uang berhenti jadi motivasi. Statistik tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah rasa ingin memberikan segalanya untuk mereka yang berdiri di tribun. Untuk mereka yang tak henti memberikan dukungan. Mereka mungkin datang sebagai pemain asing, tapi malam demi malam, hujan demi hujan, peluh demi peluh, mereka menjadi milik kota ini. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah. Dan untuk itulah kita mencintai sepak bola. Karena dalam dunia yang penuh ego dan transaksi, masih ada ruang untuk kisah seperti ini. Kisah tentang cinta yang tak direncanakan, tapi tumbuh dan menetap. Dan untuk para pejuang yang datang dari jauh, para bobotoh sepertinya ingin berkata, selamat datang di Bandung. Kalian mungkin tidak lahir di sini, tapi kami akan selalu menganggap kalian sebagai bagian dari kami. Karena rumah bukan tentang tempat kamu dilahirkan, tapi tempat kamu memilih untuk berjuang. Dan jika pesan itu tersampaikan, mungkin para pemain akan memberikan sebuah pesan kepada para bobotoh. Kalian memang tak sedarah, tapi kalian layak dipanggil rumah.